Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdi Hidayatullah dengan NIM 92 dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya IPB University. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengolah data ekspresi gen hasil dari CDNA yang sudah kita buat. Untuk yang pertama, kita memiliki data seperti ini. Nah, di sini tuh ada beberapa keterangan, ada dari nilai CT-nya yang didapatkan, terus juga kita mendapatkan gen yang digunakan. Di sini ada gen beta-aktin, gen IGF, dan juga gen SOD atau superoxide dismut. Nah, di praktikum sebelumnya, saya sudah membuat analisis ekspresi gen dari gen IGF. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan ekspresi gen, data ekspresi gen dari gen SOD2 atau superoxide dismut. Nah, kita terlebih dahulu menyalin dari data di sini. Kita akan pakai data yang SOD. Kita copy semuanya yang gen SOD-nya. Lalu kita taruh di sebelah sini, CT-SOD2-nya. Begitu pula yang pada bagian kolom beta-aktin. Kita masukkan CT beta-aktinnya yang ini dan kita masukkan di sini. Nah, setelah kita memasukkan keduanya, kita memasukkan di kolom average target gen dan juga average internal gen. Yang targetnya itu kita pakai yang IGF-1 dan gen internalnya itu pakai yang beta-aktin. Kenapa sih kita memerlukan yang internal? Karena itu bisa menjadi patokan atau acuan apakah gen target kita itu bekerja atau tidak, terekspresi atau tidak. Nah, dari mana sih dapat dari gen target ini? Didapatkan dari sini. Dari yang kontrol di CTSOD2, kita copy di sini dan kita drag ke bawah, semuanya nilainya sama. Begitu pula untuk yang internal beta-aktin. Kita dapat dari yang kontrol. Kita tinggal copy di CT beta-aktinnya, kita copy di sini dan kita drag ke bawah, nilainya karena sama semua. Setelah kita mendapatkan average target dari gen dan average internal gen, kita tinggal mencari delta CT dari target. Rumusnya apa? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Delta CT target itu, CT targetnya, gennya, yang ini, dikurangi dengan CT internal atau housekeeping-nya. Itu pada bagian di beta-aktin. Nah, kita tinggal kurangi saja kan. Ini kan delta itu selisih. Jadi kita kurangi yang ini. Kita lihat C3 dikurangi dengan yang internal. Nanti didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan kita tinggal drag ke bawah aja, hasilnya akan menyesuaikan. Mari kita buktikan. Tuh, sama, dan sama. Nah, setelah itu, di bagian delta CT integrin control, ini tuh didapatkan dari sini. Dari average gen targetnya, kita kurangi dengan average gen beta-aktinnya. Ini dapat dari yang kontrol. Kita kurangi, lalu kita drag ke bawah, hasilnya akan sama. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa nilai, kita mencari delta CT. Delta CT itu didapat dari mana? Dari sini rumusnya, delta CT sampel. Tadi ini delta CT-nya. Sampel atau target sama aja, dikurangi dengan delta CT internal atau di yang kontrol. Itu yang min 0,62. Jadi tinggal dikurangi saja, akan dapat hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tinggal menghitung di sini. Nah, di sini tuh apa? Di sini tuh adalah kita tinggal mencari fold change-nya. Fold change ini berguna untuk apa? Fold change ini berguna untuk menyatakan seberapa besar
perubahan ekspresi gen pada sampel perlakuan dibandingkan dengan kontrol. Nah, sampai di situ dulu, kita coba kerjakan dulu rumusnya apa. Kita ketik saja sama dengan 2 dipangkatkan. Nah, di sini lihat rumusnya ini kan 2 pangkat min delta CT. Kita ikutin aja 2 pangkat min. Nah, delta CT-nya kan udah kita dapetin. Kita klik yang ini. Setelah itu nanti kita drag ke bawah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita bisa interpretasikan. Yang pertama, kita copy dulu nih kontrol dan P1 sampai P3-nya, kita taruh sini. Lalu kita copy di delta 2 pangkat delta CT-nya atau volt change-nya. Kita copy di sini. Setelah itu, kita akan membuat tabel dari data yang sudah kita dapatkan. Klik insert, recommend chart, lalu klik yang ini. Nah, pada bagian sini nanti akan dapat hasil datanya seperti ini. Nah, ini artinya apa? Kita balik lagi ke pengertian di sini. Volt change itu kan seberapa besar perubahan ekspresi gen. Nah, kalau misalkan hasil lebih dari 1, dia itu menandakan kalau ekspresi lebih tinggi atau upregulated. Artinya ketika di batas CT, dia tuh konsentrasi udah tinggi, akhirnya dia nggak perlu CT yang lebih banyak. Nah, begitu pula kalau CT-nya sedikit. CT-nya sedikit, kalau volt change-nya sedikit atau kurang dari 1, artinya dia memerlukan siklus lebih banyak. Nah, artinya dia tuh nilai ekspresi dikit atau down regulated. Nah, kalau di sini kita lihat bar kontrol. Lalu kita lihat pada sampelnya di P1, P2, P3. Nah, di sini interpretasinya adalah pada P1 itu tuh mengalami kemunduran atau down regulated. Artinya di P1 ini adalah berkurang sebanyak 0,96 dibandingkan dengan kontrolnya. Begitu pula pada bagian yang P2. Di bagian P2 ini volt change-nya berkurang sebanyak 0,78 dari kontrol. Nah, berbanding terbalik pada bagian yang P3, di P3 ini terjadi peningkatan sebanyak 1,3 kali lipat dibandingkan dengan yang kontrol. Nah, ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan atau diteliti oleh Kim et al. 2021. Artinya si gen SOD2 ini itu tuh lebih sensitif digunakan untuk mengekspresikan gen. Artinya si gen SOD2 ini yang terletak dalam hati itu tuh menggambarkan proses ekspresi gen seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja video yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.